Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umi Fadilah. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di mana di sini persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel itu terdiri dari beberapa kata, yaitu persamaan, pertidaksamaan, dan linear satu variabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga kata tersebut. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan persamaan? Jadi, makna dari persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Nah, yang kedua, pertidaksamaan. Apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Jadi, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan. Nah, di mana tanda ketidaksamaan ini terdapat 4 tanda, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya, apakah ada hubungannya dengan kalimat terbuka dan tertutup dalam persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi, dalam persamaan dan pertidaksamaan ini memuat kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kalimat tertutup. Jadi, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya, benar atau salah. Adapun contohnya yaitu, contoh yang pertama yaitu Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia. Nah, jadi jawabannya benar. Kita udah tahu bahwa Pak Jokowi merupakan Presiden Indonesia. Contoh yang kedua, matahari terbenam di arah timur. Berarti itu salah, karena matahari itu terbenam di arah barat. Nah, jadi di situ kita sudah tahu nilai kebenarannya. Jadi ini merupakan kalimat tertutup. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Jadi kalimat terbuka itu merupakan kebalikan dari kalimat tertutup. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Contohnya yaitu Y sama dengan 1. Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari mana kita bisa tahu perbedaan antara kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Jadi, kalau kalimat terbuka itu kita bisa melihatnya itu dari variabelnya. Jika dia memuat variabel, maka itu merupakan kalimat terbuka. Karena belum bisa diketahui nilai kebenarannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan linear satu variabel. Jadi pengertian dari persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel dan pangkat tertingginya yaitu 1. Adapun bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah untuk setiap A, B, dan C merupakan bilangan real, maka bentuk umumnya yaitu AX plus B sama dengan C, di mana A-nya merupakan koefisien dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, X-nya merupakan variabel, dan B dan C-nya merupakan konstanta. Nah, adapun penyelesaian dari cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara substitusi, dan yang kedua yaitu dengan cara mencari persamaan-persamaan yang ekuivalen. Nah, adapun pengertian dari cara yang pertama yaitu cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu dengan cara substitusi, artinya yaitu menyelesaikan persamaan dengan cara mengganti variabel dengan bilangan-bilangan yang telah ditentukan sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Contohnya yaitu selesaikan persamaan 3x dikurangi 1 sama dengan 14 jika x-nya merupakan anggota himpunan P, yaitu 3, 4, 5, dan 6.
Nah, penyelesaiannya yaitu soalnya tadi yaitu 3x dikurangi 1, persamaannya yang tadi yaitu 3x dikurangi 1 sama dengan 14, di mana x-nya merupakan elemen bilangan real, elemen himpunan bilangan himpunan P, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Jadi penyelesaiannya yaitu, jadi soalnya yang tadi yaitu 3x dikurangi 1 sama dengan 14, di mana x-nya merupakan elemen bilangan P, yaitu 3, 4, 5, 6. Nah, yang penyelesaian pertama itu 3x dikurangi 1 sama dengan 14. Jika x-nya itu sama dengan 3, maka 3 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, itu berarti nilainya, hasilnya itu salah. Yang kedua yaitu 3x dikurangi 1 sama dengan 14. Jika x sama dengan 4, maka 3 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 11. Itu juga hasilnya salah. Yang ketiga yaitu 3x dikurangi 1 sama dengan 14. Jika x-nya itu yaitu 5, maka 3 kali 5 dikurangi 1 sama dengan 14. Maka hasilnya itu benar, yaitu 5 kali 3 sama dengan 15, dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, jadi nilai x-nya itu benar 5. Yang keempat yaitu 3x dikurangi 1 sama dengan 14. Jika x-nya sama dengan 6, maka 3 kali 6 dikurangi 1 sama dengan 18. Berarti itu nilainya salah, hasil x-nya itu salah. Nah, jadi ya penyelesaian dari 3x dikurangi 1 sama dengan 14 yang benar adalah 5, di mana nilai x-nya itu yaitu 5. Nah, cara yang kedua untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yaitu mencari persamaan-persamaan yang ekuivalen. Adapun cara yang kedua ini, yaitu mencari persamaan-persamaan yang ekuivalen, itu terdapat dua cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, dan yang kedua yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Adapun contohnya yaitu selesaikan persamaan 3x dikurangi 1 sama dengan 14 jika x-nya adalah anggota himpunan P, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu 3x dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, bagaimana caranya agar konstanta yang 1, yang 3x dikurangi 1, satunya itu bernilai 0, yaitu dengan cara kedua ruas ditambahkan 1. Jadi, hasilnya 3x dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 14 ditambah 1. Nah, di mana tadi katanya yaitu di kedua ruas itu ditambahkan 1. Jadi hasilnya yaitu 3x sama dengan 15. Setelah itu bagaimana caranya agar koefisiennya itu, koefisien yang di variabel x-nya itu bernilai 1, yaitu dengan cara kedua ruas itu dikalikan dengan 1/3. Yaitu jadi hasilnya yaitu 3x di 3x dikali dengan 1/3, jadi 3x/3 sama dengan 15 nya itu dikali 1/3, jadi hasilnya yaitu x sama dengan 5. Mudah kan? Jadi itu merupakan cara penyelesaiannya. Nah, setelah itu coba kita masukkan nilai x-nya yaitu 5. Jadi A sama A yang pertama yaitu, yang pertama bukan A ya. Yang pertama yaitu tadi soalnya itu 3x dikurangi 1 sama dengan 14. Kita masukkan nilai x-nya. Jadi 3 kali 5 dikurangi 1 sama dengan 14. 3 kali 5 sama dengan 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Jadi antara samping kanan dan samping kirinya sama dengan itu bernilai sama. Jadi itu merupakan ekuivalen. Bisa itu disebut dengan ekuivalen. Yang ke B yaitu 3x sama dengan 15. Hasil yang kedua yaitu
3x sama dengan 15. Coba kita masukkan nilai x-nya, yaitu 3x. 3x-nya itu tadi hasilnya 5, jadi 3 kali 5 sama dengan 15. 3 kali 5 sama dengan 15. 3x sama dengan 15. Jadi di samping kiri dan samping kanannya sama dengan itu bernilai 15. Jadi itu disebut dengan ekuivalen. Dan yang ke C yaitu yang C yaitu yang terakhir, yaitu x sama dengan 5. Coba kita masukkan nilai x-nya. X-nya itu 5. Jadi 5 sama dengan 5. Jadi ini juga ekuivalen. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Tadi di awal sudah saya jelaskan, tapi di sini supaya lebih paham lagi, saya akan menjelaskannya lagi. Jadi pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Pembeda antara persamaan dan pertidaksamaan itu yaitu antara tandanya, yaitu kalau persamaan itu tandanya sama dengan, dan kalau pertidaksamaan itu tandanya itu tidak sama dengan. Adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu untuk setiap A, B, dan C merupakan bilangan real. Nah, bentuk umumnya yaitu AX plus B tidak sama dengan C, di mana A-nya merupakan koefisien, X-nya merupakan variabel, dan B dan C-nya merupakan konstanta, di mana tanda tidak sama dengannya itu terdiri dari 4 tanda, terdiri dari 4 tanda atau 4 simbol, yaitu lebih besar, lebih kecil, dan lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, adapun penyelesaiannya. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu sebelum saya menjelaskan tentang caranya, sebelum saya menjelaskan tentang cara penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Tujuan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, yaitu mencari nilai dari variabelnya. Jadi tujuan dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel itu sama. Terus adapun caranya, yang pertama yaitu menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama. Tetapi tanda ketidaksamaannya itu berubah arah. Adapun contohnya yaitu 2x ditambah 8 lebih besar dari 0. Jadi penyelesaiannya yaitu 2x ditambah 8 lebih besar dari 0. Nah, bagaimana caranya agar koefisiennya itu bernilai 0? Yaitu dengan cara kedua ruas dikurangi 8. Jadi 2x ditambah 8 dikurangi 8 lebih besar dari 0, lebih besar 0 dikurangi 8. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan itu dikurangi dengan 8. Jadi hasilnya yaitu 2x lebih besar dari min 8. Nah, setelah itu bagaimana caranya agar koefisien x-nya itu bernilai 1? Yaitu dengan cara bagi kedua ruas dengan 2. Jadi kedua ruas antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dibagi 2, yaitu 2x dibagi 2 dan min 8 dibagi 2. Jadi hasilnya yaitu x lebih besar dari min 4. Nah, jadi nilai x-nya yaitu lebih besar dari min 4. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga dapat dipahami dan dapat membantu teman-teman semua. Sekian, kurang dan kurangnya saya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.